Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 15 ya, bulan Maret 2025 ya. Kembali kita bersama-sama akan mencoba nanti mengulik, mencoba menganalisa ya beberapa emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka untuk laporan final ya triwulan 4 2024. Namun sebelum pembahasan tiga ini ya LP, DRMA dan RMKE, nanti kita akan curhat dulu tentang TDPM ya. Ada berita terbaru tentang TDPM ini ya. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa pembahasan kita ini adalah bahan pemikiran tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Tapi ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk kita para investor ya. Sesuai dengan judul ataupun channel ini yaitu Risiko Fundamental Saham, artinya kita akan berusaha menganalisa saham itu berdasarkan fundamentalnya ya. Namun untuk TDPM ini kita akan bahas secara khusus ya, karena ini curhat ya. Curhat maksudnya ada hal yang saya ingin bahas tersendiri ya tentang TDPM ini ya. Coba kita lihat dulu ya berita terbaru tentang TDPM. Karena kalau untuk pembahasan TDPM secara fundamental ini kita tidak akan bisa ya, tidak bisa membahasnya ya, karena dia termasuk dalam saham yang tidak memenuhi kualifikasi untuk kita bahas ya. Baik, kita cek dulu TDPM ya. Coba cek di sini. Nah, TDPM ini ya saham ini namanya Tianrong Chemical Industry Tbk. Dulu saya lupa namanya TDPM ini ya. Tridomain kalau tidak salah ya. Tridomain apa yang bergerak di bidang kimia juga tadi ya. Nah, dia ini masuk dalam saham yang suspended atau yang dibekukan oleh bursa. Kita tidak bisa melakukan transaksi. Kalau misalnya kita belum punya, kita tidak bisa beli. Tapi kalau kita sudah punya, ya kita tidak bisa menjual ya. Karena permasalahannya. Nah, kita akan coba ulik dulu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saham TDPM ini ya, saya punya saham ini ya, punya saham ini ada beberapa lot istilahnya gitu ya. Ini tentang awal-awal saya masuk dunia saham ya. Ya istilahnya tuh setiap orang itu pasti punya kenangan-kenangan tersendiri. Nah bagi saya TDPM ini adalah kenangan tersendiri saya ya. Bahwa waktu itu di awal-awal saya masuk bursa juga saya termasuk orang yang istilahnya itu trading ya. Trading berdasarkan technical analysis, berdasarkan berfokus kepada harga ya. Kita tidak bisa istilahnya menyalahkan bahwa analisa teknikal itu pun ada ya. Dan sampai sekarang pun istilahnya meskipun secara eh, fundamental, kalau kita melihat harga ya tentu saja itu namanya teknikal ya, tetapi mungkin teknikalnya itu memperhatikan fundamentalnya lebih dulu ya. Kalau yang dulu ya waktu awal-awal trading itu saya memang ya hanya berpatokan pada fundamental hanya patokan pada teknikal seperti itu ya. Coba kita ulik-ulik dulu ya sebelum kita bahas permasalahannya. Waktu itu ya eh, kita cek secara chart ini ya. Cek secara chart.
Nah, di waktu itu saya mendasarkan kepada teknikal cara membeli ya. Membelinya istilahnya waktu itu di-support atau di bagian-bagian bawah ya. Di bagian-bagian bawah bahwa membeli itu pada saat ayunan di bawah. Sebenarnya pola fundamental juga seperti itu kan, kita menunggu harga turun dulu ya dengan valuasi yang baik. Tetapi waktu itu karena kita hanya berpatokan pada eh, istilahnya patokannya hanya pada teknikal yang seperti ini ya. Nah, ini data awalnya seperti ini ya. Saya waktu itu ini kan sini ada support waktu itu, istilahnya begitu kan. Di tahun 2000 berapa nih? Ini 2021 ya. Nah, seingat saya kan setelah itu saya tidak cek lagi ya. Nah, seingat saya waktu itu begini ya. Saya membelinya di harga nih di sini nih. Tanggal berapa? Tanggal 20 April 2021 ya. Ini kan ini kan seperti ini ya. Kemudian harganya di sini saya beli di 20 April 2021 di sekitar harga ya 116-an ya, 116. Setelah itu harga naik ya. Set. Nah, bahagialah kita harga naik. Tapi karena kita belum terlalu kenal ya, misalnya mendengar fundamental analisis kita tahu, tapi kita belum terlalu mengenal waktu itu ya. Nah, oleh karena itu setelah kita beli naik, tetapi beberapa hari setelahnya mulai di sini ya, mulai di tanggal berapa nih? 27 April dia suspended ya. Suspended artinya dihentikan dari bursa. Nah, mungkin di sini permasalahan kita sebagai technical analysis trader itu seperti itu ya. Permasalahan kita adalah kita tidak mengetahui, hanya tidak bukan tidak mengetahui ya, kita tidak berfokus pada fundamental sehingga memang pergerakannya naik tapi setelah itu disuspend ya. Nah, setelah itu sampai sekarang ya, ini sampai sekarang dia suspend ya. Nah, mana 2023 2024 sampai sekarang berarti saham ini saya pegang sudah kelewatan ya 2024 sorry kelewatan sekitar 4 tahun ya, bukan dipegang tapi tidak bisa dilepas sebenarnya, bukan dipegang ya, tidak bisa dilepas ya, sehingga yang terjadi adalah saat itu disuspend sampai sekarang. Berita terbaru yang saya dapatkan kalau tidak salah seperti ini ya, kita cek saja beritanya ya yang terbaru ya. Kita cek berita ya. Beberapa hari yang lalu ini gugatan diterima TDPM Pilot. Jadi waktu itu ya di 2021 itu ternyata sebelum itu sudah jauh memang perusahaannya ada permasalahan, tetapi karena kita fokus pada technical analysis bahwa pergerakannya dari situ dia mau naik, iya, ternyata kita tidak memperhatikan fundamental ya. Sehingga setelah itu lalu suspend. Nah, sekarang ini berita terbaru ini 2 hari yang lalu ya. Gugatan diterima TDPM Pilot ya. Tianrong Chemical menjadi itu berdasarkan keputusan pengadilan niaga di mana hakim menyidangkan perkara bla bla bla.
Artinya dia dinyatakan pilot ya. Kalau dinyatakan pilot berarti dana ya istilahnya eh, pemblokiran kenaseban belum diserahkan laporan keuangan. Ini sudah lama. Yang jelas itu di sini ya, pilotnya ini sehingga kalau sudah berdasarkan keputusan pengadilan berarti dia pilot. Mungkin berarti di bursa ya. Eh di bursa berarti istilahnya kalau nanti dipilotkan yang pertama mendapatkan dana itu adalah para para penggugat itu mungkin yang pertama ya. Yang terakhir nanti kita sebagai investor yang mungkin mendapat yang terakhir. Tapi kita tidak tahu juga bagaimana peraturan terbaru oleh eh, BE oleh IDX ya, apakah kita termasuk juga yang pertama mendapatkannya. Tetapi yang jelas karena pilot itu ya itu salah satu risiko kita dalam eh, berinvestasi ya. Artinya saya sudah ini pengalaman saya sudah menemukan ternyata saya mendapati saham yang saya beli di itu terkena perusahaannya kena pilot. Kenapa tadi? Karena tidak memperhatikan atau belum saat itu ya belum memperhatikan tentang fundamental analisis fundamental seperti itu ya. Kerugian yang saya dapatkan kalau dibandingkan sekarang waktu itu ya memang agak besar kan, tetapi karena sekarang sudah bertahap-bertahap, sekarang kerugian di saham tersebut sekitar kalau kita bandingkan berarti sekitar 1% saja lagi ya dibanding dana yang sekarang. Kalau yang saat itu ya termasuk besar karena di awal-awal ikut ya, di awal-awal. Tapi karena bertahapnya sekarang saat dia saat pilot ini ya sekitar 1% dari seluruhan ya. Tapi setiap hal itu pasti ya kita punya pengalaman dan pengalaman ini tentu saja kita jadikan dasar untuk tidak lagi berusaha untuk tidak lagi uh, kena yang seperti itu ya. Apakah menyesal? Tidak. Ini adalah bagian dari proses kita ya. Jadi mungkin seberi ke depan misalnya begitu ya bagi kita yang namanya fundamental analysis itu berarti penting untuk pertama menghindari ya saham-saham atau emiten-emiten yang secara perusahaannya ini berisiko untuk bisa risiko likuiditas, bisa risiko juga perusahaannya itu sendiri ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya perusahaan itu ada naik, ada turunnya. Bahkan yang sekarang sangat bagus pun bisa saja ke depan dia eh, menjadi perusahaan yang eh, buruk, tapi bisa juga yang buruk menjadi bagus. Jadi kita selalu memperhatikan eh, fundamental tadi. Bisa juga ya, bisa juga teknikal dan fundamental itu kita gabungkan kan tidak bisa kita lepas sebenarnya juga ya. Karena fundamental itu perusahaannya beli di harga berapa itu kan istilahnya teknikal. Jadi tidak ada kalau menurut saya pribadi tidak ada yang namanya fundamental menyendiri ya. Yang ada adalah gabungan juga ya. Karena setelah kita tahu perusahaannya baik, tentu kan kita ingin beli di harga yang murah. Nah, sebenarnya beli di harga yang murah itu sebenarnya sudah termasuk uh, teknikal ya. Seperti itu. Baik, kita cek lagi sebentar. Ini kenangan ya, kenangan. Tapi itu yang tadi yang penting bahwa kita selalu mengingat analisa fundamental saja pasti memerlukan teknikal dan teknikal pun memerlukan fundamental. Jadi keduanya saling beriringan ya. Tetapi ada porsinya masing-masing ya. Seperti itu.
Karena kalau fundamental saja berarti kita kan beli perusahaannya, kita tidak tahu beli di harga berapa kan. Oleh karena itu fundamentalnya bagus, baiknya kita beli di harga yang murah. Nah, beli di harga yang murah itu kalau menurut saya pribadi itu teknikal ya. Oke, eh ini dulu pembahasan kita tentang TDPM ya. Saya tidak membahas perusahaannya dari mana. Kalau misalnya nanti misalnya dia dinyatakan betul-betul pilot ya, itu salah satu risiko kita berinvestasi tadi. Kemudian bagaimana selanjutnya kita yang istilahnya investor kecil ini melihat saja apa yang terjadi ke depannya. Karena jumlahnya kalau sekarang misalnya bisa ya, kalau misalnya kita juga tetap dapat pengembalian ya kita mengajukan, kalau tidak ya itu sudah risiko ya. Jadi risiko itu bisa suspended ya, itu salah satu risikonya. Bisa pula harganya turun ke nol, itu juga risiko ya, seperti itu. Jadi istilahnya dalam berinvestasi itu yang kita lihat itu bukan hanya harganya naik, bukan hanya keuntungan yang kita cek lebih dulu, tapi istilahnya sekali lagi bahwa berinvestasi itu yang penting pertama adalah bertahan, do not lose your money, seperti itu. Jangan kehilangan uang. Baru yang kedua, bagaimana bisa mendapatkan modal yang bisa ditambah atau digulung. Seperti itu pola pikirnya ya. Kalau kita menyerang seperti ini tadi, ternyata kita waktu menyerang ternyata tidak bisa istilahnya mentok, akhirnya malah kebobolan seperti itu ya. Baik, itu yang pertama tentang TDPM. Ini sebagai pembelajaran bagi saya pribadi dan mungkin bagi Anda yang belum pernah mengalaminya, sebaiknya fundamental itu selalu kita perhatikan. Baik, berikutnya kita akan membahas 3 saham yaitu LP, DRMA, dan RMKE ya. Sekali lagi, saya sudah membuat playlist yang saya letakkan linknya di deskripsi. Nanti silahkan dicek di situ kalau Anda ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 4 ini ya. Baik. Pertama LP, Pelayaran Nasional Ekarya Purnamasari. Ini sudah jelas berarti ya pelayaran. Ini sejenis PSSI, Nelly, apalagi ya, HIS ya, mungkin seperti itu ya perusahaannya. Secara data di sini kita mungkin agak singkat saja ya. Secara data semuanya memenuhi kriteria ya, kecuali di sini dividennya ya. Tapi kita tidak tahu juga nanti ya, misalnya apakah kalau misalnya ada perubahan di PR-nya bisa saja berubah. Tapi secara umum dulu bahwa dari segi data semuanya memenuhi kriteria ya. Dari segi data semuanya memenuhi kriteria. Kita cek dulu beritanya ya sebelum kita lebih lanjut. Coba kita cek beritanya. Ini tanggal 10 bulan 3 ya. Sekarang tanggal 15, 5 hari yang lalu ya. LP kinerja cemerlang, pendapatan bersihnya 1,2 triliun, naik 12%. Pertumbuhannya didorong evaluasi menyeluruh, optimalisasi perusahaan, ya, sukses mengamankan kontrak kerjasama baru dan perpanjangan kontrak, ya.
Segmen offshore 2024 masih mendominasi. Oke. Jadi ini beritanya berita umum saja ya, laporan hasil keuangan ya. Tidak ada tentang aksi-aksi korporasi. Baik, berarti kita langsung saja ya. Yang pertama di sini bahwa eh, keuntungan ini tidak saya bahas lagi ya, karena semuanya memenuhi kriteria. Yang pertama di sini dulu. Keuntungannya ini 12%, berarti dia keuntungan ini keuntungan normal ya. Artinya perusahaan ini untungnya standar ya. Oleh karena itu kalau untung standar kita bisa menjadikan PBV 2,5 ini sebagai patokan, berarti ya di 678. Kalau kita persenkan ini berarti ada potensi untuk 86%. Tidak beggar ya, tapi ada potensi untuk 86%. Karena sekarang PBB-nya sudah 1,34 untuk mengejar 2,5 ya. Masa 80%. Untuk membeli sekarang ya. Kalau sekarang ini harganya maksimal beli kan 341, sekarang 364. Sekitar 7% kita harus menambah modal kalau kita mau membeli ya. Kita nambah 7%. Yang seharusnya maksimal 341, ini sekarang kita belinya di 364. Jadi untuk valuasi ini agak mahal ya. Dengan keuntungan yang standar ya. Terus untuk segi dividen, kalau kita cek di sini ya, pertumbuhannya perusahaannya dari 21 mereka membagikan 6,3 sehingga dapat 29,6. Kita anggap saja ini sebagai patokan awal kita ya, patokan awal kita. Mungkin saja nanti misalnya mereka punya di RUPS berubah ya, misalnya naik berapa, misalnya jadi 50% misal ya, jadi 4,68. Baik. Nah, kalau misalnya 29,6 2,9 ini berarti proyeksi kita nanti mereka akan membagikan 10 rupiah setara dengan 2,8 ya. Jadi untuk dividen payout ratio-nya ini sebenarnya 29-an ini sudah memenuhi kriteria ya. Tetapi dari sejumlah itu pun ya ini baru 2,8%, artinya bahwa dividen payout ratio-nya yang kecil ya. Bukan, dividen yield-nya yang kecil ya, persennya yang kecil. Mereka belum membagikan ya, berarti pembagiannya hanya sekali dalam setahun ya, tidak ada interim. Kalau mau beli sekarang, nah kalau mau mendapatkan dividennya berarti masih full ya, full sekitar 10 rupiah atau setara 2,8. Berikutnya untuk free cash flow aman 16%, aset lancar juga aman, hutang aman semua ya. Saham yang ada di bursa pun hanya 15%. Jadi kita ambil pemahaman bahwa perusahaan ini secara perusahaan oke. Karena tadi apa, dia memenuhi semua kriteria. Jadi perusahaan ini secara yang terbaca seperti ini, resiko untuk bangkrut istilahnya tidak dalam waktu dekat. Namun dari segi valuasi bahwa perusahaan ini memang untungnya standar, tetapi investor sudah menghargainya lebih mahal daripada nilainya ya, sehingga di sini tadi harganya sudah di atas dari harga wajarnya. Jadi simpulan ataupun opini kita untuk perusahaan ini ya, tadi perusahaannya bagus ya, tidak ada masalah. Hanya kalau kita beli sekarang ini masih mahal, berarti kita ya, kalau dari segi IPS kita tidak bisa mengubah untuk terulang ini, berarti yang bisa kita tunggu adalah harganya saja ya, harganya turun ya.
Kemudian untuk dividen tadi tidak masalah, sudah memenuhi kriteria ya, karena tadi hampir 30%, kita anggap saja 30 ya. Nah, simulasinya seperti apa? Mungkin di sini kalau misalnya ini Star Wars, berarti kita mencari di valuasi murah ya. Kita tidak menunggu di 340, tapi kita akan menunggu di sini ya. Sekitar 272 berarti 271. Misal valuasi murah tetapi dividennya masih ya. Oleh karena itu mungkin berarti di sini di PR-nya ini ya, kalau misalnya kita mau mengejarkan di sini ya, otomatis kita nunggu dividen payout ratio-nya yaitu harus meningkat lagi. Kalau yang ekstrim misal, nah kalau dia ekstrim sampai turun di bawah 50% baru ya harganya turun lebih separuh, baru dia memenuhi kriteria dengan tidak mengubah dividen payout ratio. Kalau dia mengubah dividen payout ratio-nya bisa saja ya. Jadi istilahnya di sini tadi ya kita bacakan ya. Kita buat simpulan sementara kita bahwa uh, yang paling mungkin hanya masalah harga saja di sini ya. Karena untuk di PR tadi kan pertama berarti kita menunggu hasil RUPS ya. Untuk IPS juga tidak bisa, berarti kemungkinan yang paling bisa kita tunggu ke sini tadi 271 itu pun masih dividennya belum memenuhi, kalau mau memenuhi yang sampai di sini ya di 170. Nah ini yang saya maksud tadi bahwa teknikal pun istilahnya teknikal pun berperan juga dalam analisa fundamental untuk menentukan harga wajar atau tidaknya. Jadi di sini tadi valuasinya kita menunggu di murah, bahkan ekstrim murahnya di sini ya. Kalau misalnya hanya seperti ini kita tidak bisa. Jadi yang paling mungkin di sini turun sekitar 170 ke bawah. Itu pemahaman kita ya. Jadi harga membaik ini bukan harganya naik, tapi harganya turun menuju equilibriumnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas DRMA, Dharma Polymetal ya. Pembahasan itu ini berarti kimia juga ya. Ini perusahaan kimia ya seperti TDPM tadi ya. Coba kita cek DRMA. Apakah coba untuk berita ini beda nasib, cuan emiten milik Triputra dan grup Astra ya. Oke. Pantolan DRMA buang saham lagi harga atas. Ini coba kita cek di sini. Ini ada yang jual saham di RMA ya, misalnya begitu ya. Noel Aileo Laras Kusuma negara komisarisnya ya mengurangi sahamnya. Tapi ini Januari ya. Oh ya, Januari. Hari Indra menuturkan Noel telah menjual sebanyak ya. Ini ada aksi dari manajemen, bukan manajemen ya, tapi dari segi investor ya, pemilik saham, bisa saja dari manajemen. Tapi ini pemilik saham yang besar tadi ya, menjual sahamnya ya. Ini sudah lewat. Ini 4 hari yang lalu beda cuan tadi sudah. Oke. Ada yang menjual sahamnya ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas yang pertama tadi semua data ini memenuhi kriteria, itu yang pertama ya.
semua data memenuhi kriteria. Jadi perusahaan ini kita anggap saja bagus, itu yang pertama. Kemudian kita akan lihat per bidang. Ini dari segi keuntungan bersihnya ya sekitar 25%. Berarti dia masuk kategori fast grower atau perusahaannya ini untungnya besar ya. Perusahaan untung besar ya. Kalau untung besar berarti targetnya tidak lagi kita tetapkan di sini ya, tapi targetnya melihat keadaan saja ya. Sekarang pun di PBV-nya sudah 1,8, kalau di fast grower PBV 1,8 itu kita tidak mempermasalahkan ya. Jadi untuk bertumbuhnya ini tidak masalah ya. Tidak ditarget 2,5 ya. Jadi ini tidak jadi patokan lagi. Tinggal kita kalau mau masuk sekarang bagaimana ya. Kalau mau masuk sekarang kita dapat diskon 26%. Nah, kalau mau masuk sekarang kita dapat 26%. Jadi istilahnya kalau mau beli sekarang kita dapat diskon 26%. Untuk target tidak ada target, bahwa kita mengiring saja karena dia fast grower. Perusahaannya untung besar, ya kita ikuti saja ya. Tinggal kita cek lagi penyokongnya nih, penyokongnya yang kita lihat bahwa di tahun lalu ini pembagian dividennya IPS-nya 130 dibagikan 36,4 setara dengan 28% ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini opini ya, bahwa kalau di bawah ini sudah mendekati 30 sebenarnya ya. Di bawah 30%. Bagi Anda yang mensyaratkan 25 tidak masalah ya. Nah, 28% kalau menurut saya itu termasuk agak kecil. Kemudian dari 28% itu dividennya ya, ini kan ini kita belum melihat nanti ya, kita tidak tahu tanggal berapa perusahaan ini IRPS dan menentukan berapa dividennya di tahun ini ya. Jadi nanti kita tunggu ya. Kalau memang mereka menaikkan di sini ya, misalnya kita jadi 50. Nah, maka nanti dia memenuhi kriteria. Jadi yang pertama ini berarti kita nunggu ya, nunggu RUPS-nya apa yang terjadi nanti, apakah mereka meningkatkan atau tidak. Kalau misalnya sekarang berarti kita masih berpatokan di 2023 ya. Dengan 28% proyeksi kita berarti Rp123. Ini maka 34 rupiah ini yang menjadi yang dibagi nanti di sini ya. Rp34 yang dibagi setara dengan 3,81 atau di bawah 5% ya. Kalau menurut saya pribadi di bawah 5% itu dianggap masih kurang. Jadi valuasinya murah, ini bagus untuk kita beli ya, misalnya begitu ya. Tetapi sokongan dividennya ya, supportingnya ini tidak atau kurang mendukung. Karena apa? Berarti sudah dihargai tinggi ya. Selanjutnya untuk free cash flow 8% kita anggap saja aman. Aset lancar 177, hutang tidak ada masalah ya. Masyarakat hanya 20%. Ya, semua saham ada di bursa. Semua saham ada di bursa, asing hanya 8%, berarti sedikit saja. Ya, asing ada tapi sedikit. Baik, simpulannya apa? Berarti perusahaan ini ya termasuk perusahaan tadi fast grower, untungnya besar dan perusahaannya ini bagus ya. Untungnya besar, perusahaannya bagus. Jadi perusahaan ini tidak ada atau belum ada kekhawatiran untuk misalnya dia menjadi bangkrut. Tetapi perusahaan ini diproyeksi oleh para investor ini bagus dan mereka sudah
membelinya misalnya begitu ya, membelinya dengan anggap saja banyak sehingga harga ini naik ya. Sehingga hanya harganya naik melebihi dari eh, nilai bukunya ya. Sehingga untuk simpulan opini kita bahwa untuk membeli saat ini sebenarnya saat yang termasuk bagus, tetapi tidak disokong oleh dividen. Perusahaannya burukkah? Tidak, perusahaan ini bagus, tetapi sudah dihargai mahal. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Kalau kita belum punya saham ini ya, belum punya ya, maka mungkin kalau menurut saya pribadi satu dulu ya. Ini menurut saya pribadi bahwa yang saya bacakan seperti ini ya. Menunggu dividen yield-nya membaik. Di PR-nya juga ya. Karena kurang dari 30 tadi ya. Baik DPR dan dividen yield-nya membaik ya. Itu kalau opini saya pribadi ya. Kenapa? Karena tadi nanti kalau pembelian kita memang kita dapat diskon besar ya, kita dapat 26% diskonnya. Betul, kemudian targetnya tidak ada batas, betul. Tetapi selama kita menunggu misalnya dalam waktu kita menunggu itu dividennya kurang memenuhi ya, misalnya kurang. Jadi proyeksi untuk kita mendapatkan return yang lebih cepat untuk BEP-nya itu akan lebih lamban ya. Jadi di sini proyeksi BEP-nya yang menjadi agak sedikit berkurang. Jadi itu menurut saya ya. Bagaimana misalnya kalau Anda mau, oh saya mau beli, saya cukup saja dengan 3,8. Berarti bisa saja Anda beli dengan dividen yang agak kecil tadi ya. Nah, itu yang pertama. Bagaimana dengan Anda yang sudah punya istilahnya ya, sudah punya saham ini? Kalau Anda yang sudah punya, tinggal dilihat saja ya. Misalnya Anda beli di harga bawah, maka biarkan saja ya. Cuma mungkin untuk menambah porsi tidak disarankan untuk menambah porsi, mungkin seperti itu ya. Ini kali lagi bagi yang belum punya mungkin menahan diri dulu ya. Tetapi bagi Anda yang tidak masalah dengan jumlah dividen sejumlah itu, silahkan. Bagi yang sudah punya bagaimana? Bagi yang sudah punya tinggal dihitung dividennya ya. Kalau misalnya masih bagus dalam artian eh, misal Anda beli di harga bawah di ini bukan di harga bawah ya. Misalnya pembelian Anda memang di harga bawah, dividennya jadi besar, silahkan tidak masalah. Ini misal kita kita di 985 tidak bisa lagi kan dia sudah di bawah ya. Berarti misalnya Anda beli waktu di harga 600-an misal ya. 615. Itu dividennya besar, tidak masalah ya. Pada saat Anda membeli waktu misalnya di harga bawah, tidak masalah. Tapi bagaimana untuk menambah? Kalau menurut saya pribadi ya, bagi Anda yang sudah punya dan di harga bawah, jadi sebaiknya belum saatnya untuk menambah posisi. Mungkin seperti itu untuk DRMA ya. Sekali lagi ini hanya bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Terakhir kita akan membahas RMKE, RMK Energi Tbk ya. Sebelum kita bahas, saya ingin menyampaikan bahwa bagi Anda yang ingin memberikan istilahnya donasi, silahkan ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Baik,
Selanjutnya kita akan membahas RMKE Energi Tbk. Coba kita cek dulu RMKE. Di sini bisa kalau kita mau cek dia siapa ya. Rantai Mulia Kencana Energi ini di bidang jasa logistik batu bara. Berarti dia mungkin di sini ini bongkar muat ya, bongkar muat di stasiunnya ya. Berarti ini mungkin tempat menyimpan, tempat istilahnya pelabuhannya seperti itu ya. RMK Energi sekarang 530 ya. Masalah kita kan 530. Oke. Secara umum dari semua data, sekali lagi ya, dari semua data ini semuanya memenuhi kriteria ya. Jadi semua data ini memenuhi kriteria. Yang pertama, jadi tidak ada masalah ya. Namun sebelum itu kita mau cari beritanya dulu ya seperti biasa. Emiten batu bara buka-bukaan laba hingga royalti RMK, kita cek dulu ya. Emiten terkait batu bara MK Energi menilai rencana perubahan skema royalti yang tengah dikaji Kementerian tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan. Oke. Jadi perubahan ini memang memiliki efek terhadap pendapatan, namun dampaknya terhadap laba bersih dikirakan terbatas. Pendapatannya berkurang, tapi laba bersihnya tidak terlalu ya. Jadi pemerintah berencana menurunkan royalti bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus. Pertambangan IOP mengalami kenaikan dari sisi pendapatan, kontribusi tambang terhadap penjualan batu bara. Segmen yang jasa yang merupakan kontributor utama terhadap margin perseroan hampir tidak terpengaruh. Karena mereka tidak, ini jadi begini, mungkin mereka tidak terlibat langsung dalam royalti batu baranya, tetapi kan mereka ini jasanya ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Tetapi mungkin pengaruhnya itu di jumlahnya ya. Tetapi kalau memang sudah perusahaan batu baranya itu sudah punya kontrak misalnya, tetap ya mereka seperti RMKA ini berarti tetap saja ya seperti itu. Cuma itu tadi tidak terkait langsung dengan masalah apa tadi, royaltinya itu tadi ya, karena tidak langsung pada mereka, tapi mungkin saja bisa terjadi penurunan misalnya penurunan jumlah kontraknya ya, otomatis nanti berpengaruhnya di situ ya, tapi untuk langsung terhadap royaltinya tidak ya. Ada berita lagi, tapi ini juga ya perlu concern kita bahwa mungkin terjadi penurunan nanti ya, tapi sedikit ya. Penurunannya iya, mungkin dari segi permintaan, tetapi dari segi keuntungan katanya bisa, mungkin tadi perlu efisiensi ya. RMK Energi incar pendapatan 3,9 T. Ini berarti proyeksi ya. Jadi proyeksi mereka nanti naik 62,5% ya. Mengincar pendapatan 3. Kita cek aja dulu beritanya. Incar pendapatan 3,9 T, tumbuh 58 dari tahun lalu. Ini 11 Maret ya, baru saja. PT RMK Energi bertekad meraih kinerja yang lebih baik memasuki 25. Perusahaan jasa logistik batubara ini menargetkan mencatatkan pertumbuhan pendapatan 58%. Naiknya dari yang tahun lalu ya, berarti separuh naik dari tahun lalu ya.
Dari segi operasional menargetkan pemuatan batubara 11,2 juta ton, naik 24%. Ya, baik. Kita oke, lanjut. Berarti target mereka nanti mereka menargetkan ini meningkat ya. Sorry kok. Tunggu bentar ya. LMK energi tadi. Oke, lanjut. Yang pertama, nih saya tidak membahasnya. Yang pertama, tadi yang dua tidak saya bahas, mohon maaf. Eh, ada peningkatan dari segi modal dari 345 ke 39. Keuntungan bersih juga meningkat, berarti valuasinya meningkat. Harga turun dikit ya, fluktuatif. Aset lancar, tidak ada masalah, jadi ketahanan perusahaan tidak ada masalah ya. Baik, itu secara umum bahwa data awalnya semuanya bagus ya. Kemudian untuk keuntungan ini dari pas dari Stalwarts di bawah 15% sekarang jadi 16%, naik jadi fast grower. Keuntungannya besar, tapi keuntungan besarnya dekat dekat saja dengan keuntungan eh, standar ya. Oh sorry, memang fast grower tapi dekat-dekat dengan keuntungan standar seperti itu ya. Jadi kita tidak membatasi diri di 2,5 sini ya, di 983 karena sekarang PBB-nya sudah 1,35. Jadi kalau menargetkan di 2,5 ya hanya 85% atau tidak sampai beggar. Tapi kali lagi bahwa untuk fast grower kita tidak, batasan target kita tidak lagi di sini ya. Baik, oleh karena itu tidak masalah. Kemudian untuk beli ya, untuk beli. Apakah saat ini saatnya ya? Saat ini ya, kalau misal kita beli hari ini, maka kita dapat diskon 20%. Ya, termasuk kategori wajar. Nah, bagaimana pemikiran kita untuk fast grower? Kita menargetkan biasanya untuk masuk beli itu di valuasi wajar. Sekarang bagaimana? Berarti sudah bisa ya, bahwa di valuasi wajar karena perusahaan yang untung besar itu diturun ke valuasi wajar itu sudah bagus ya. Berarti tinggal mencari ini konfirmasinya dari segi dividen. Di tahun lalu IPS-nya 69 itu membagikan dividen 7 atau setara 10%. Nah, permasalahan kita mungkin di dividennya. Mereka membagikan dividen hanya 10%. Kalau data saya salah boleh dicek ya, boleh dikoreksi nanti ya. Yang saya catat bahwa dividennya hanya 10%. Kalau ini kita proyeksikan ke IPS sekarang, maka kemungkinannya kita akan dapat 6,6 kita bulatkan jadi 7 atau setara 1,26%. Berarti dividennya termasuk kecil ya. Nah, seperti itu. Kita belum bahas berikutnya, kita belum simpulkan ya. Untuk free cash flow 24% aman, aset lancar 209, hutang berbunga, hutang tak berbunga, masyarakat ya, tidak ada masalah. Terakhir, pengendali sahamnya ini 65% di bursa. Baik, simpulan awal kita ya, opini kita untuk perusahaan ini bahwa perusahaannya bagus. Ya, perusahaannya bagus, baik ya, tidak ada masalah. Fundamentalnya bagus, bahkan untungnya termasuk kategori besar. Dan valuasinya sekarang sudah berada di area yang bagus untuk beli, namun tidak disokong oleh dividen. Seperti itu bacaannya ya. Seperti itu yang tertera.
Jadi di valuasi sekarang ini valuasinya wajar karena maksimal beli 658, sekarang 530. Jadi untuk emiten ini kalau menurut opini kita ya, menurut opini kita ini yang paling mesti kita tunggu adalah di bagian DPR. Nah, kita berharap nanti ya di RUPS ya, ini kita gini ya. Ya, di RUPS tahun ini ya, itu mereka nanti misalnya memutuskan dividen payout ratio-nya di 30% misal. Itu 3,7 ya. Kalau target kita di 5%, jadi mungkin minimal di 50. Nah, 50 sudah bisa 45. Ya, di sekitar 45%-an. Nah, kita berharap ini ya istilahnya seperti itu, berharap ya bahwa untuk perusahaan ini atau emiten ini semua sudah oke, semua sudah bagus ya. Valuasinya sudah wajar, tinggal di dividen tadi ya. Bahwa kita mengharapkan ini tadi dividen payout ratio-nya sekitar 45%, dan mudah-mudahan misal di RUPS nanti terjadi seperti itu. Itu harapan kita sebagai investor. Jadi bagaimana? Kalau kita belum punya mungkin seperti ini tadi pola pikirnya. Kalau sudah punya bagaimana? Kalau sudah punya ya pertama tadi bagi Anda yang beli di bawah ya, misal kita cari yang ekstrim saja, 5 bukan ekstrim, 526 misal dulu ya. Valuasinya memang menjadi murah tapi dividennya tidak terpengaruh ya. Istilahnya upah menunggu kita masih berat. Bagaimana kalau 328 ya? Valuasinya memang turun murah, tetapi sekali lagi bahwa dividennya tetap tidak berpengaruh. Berarti di sini yang paling kita tunggu adalah adanya nanti pengumuman istilahnya di RUPS bahwa dividen payout ratio-nya ini di PR-nya ini meningkat ya. Itu saja ya. Jadi sekali lagi menurut opini saya bahwa yang paling penting untuk perusahaan ini adalah di RUPS itu dividen payout ratio-nya di sekitar 45%. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Ada curhat tentang TDPM tadi. Bahwasanya saya ingin mengambil simpulan lagi. Fundamental saham itu penting. Dan teknikal juga itu diperlukan ya. Jadi tidak ada dikotomi bahwa fundamental saja penting atau istilahnya teknikal saja penting atau bandarmologi juga. Misalnya hanya bandarmologi pun itu diperlukan dalam melihat kepemilikan tadi ya. Jadi semuanya kita anggap penting. Semua analisa itu saling berkaitan ya. Oke, demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.